Baik pemirsa Quest Indonesia, seperti yang tadi disampaikan di awal, kita akan ngobrol-ngobrol di Ngobrol Everywhere episode kali ini dengan salah seorang pengusaha asli dari Batam, pengusaha perkapalan shipyard. Beliau juga pernah memimpin INSA, Asosiasi Pengusaha Bidang Perkapalan Maritim, yaitu dengan Bapak Osman Hasim. Sehat Pak Osman? Sehat. Alhamdulillah. Saya panggil Bapak tuh Abang. Kayaknya cocok Abang ya. Yes. Baik pemirsa Quest Indonesia, nih Bang Osman. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar aktivitas beliau. Nah, beliau itu pengusaha yang tadi saya sampaikan. Tapi ini ada satu lagi yang sekarang mulai beliau urusi, yaitu masalah rumah tangga. Ini apa nih hubungannya dengan antara pengusaha maritim dengan rumah tangga? Kita akan ungkap terus di Ngobrol Everywhere setelah yang satu ini. Oke, cara yang diadakan baik jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Karena 2 tahun ini memang goyang gitu, goyang. Ya baik pemirsa Quest Indonesia, kita akan mulai obrolan kita dengan Pak Bang Osman Hasim. Nah, Bang Osman, ini kan kemarin kita atau warga Batam ini taunya abang ini pengusaha, pernah memimpin juga INSA ya, INSA. Nah, terakhir kita dengar malah kayak mengurusi bidang yang lain nih, lebih kepada sosial ya, dengan menginisiasi atau mendirikan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak. Nih, apa nih? Kok bisa ada pemikiran ke arah sana? Bisa ceritakan nggak? Sebetulnya banyak orang bertanya hal yang sama. Bagaimana ini dari kapal kok bisa ngurus soal perceraian? Masalah ini, masalah keluarga ya? Tapi inilah, kita memang sudah dasarnya punya jiwa sosial yang tinggi ya. Sehingga kita melihat sesuatu itu dari sisi yang lain, yang berbeda. Fenomena tingginya angka perceraian di Batam ini perlu kita ambil berat. Tidak bisa kita membiarkan hal ini terjadi. Bayangkan ya, tahun 2021 itu tercatat ada 2.400 angka perceraian. Oh, 2021 kemarin ya? 2021 kemarin. Artinya itu sumber dari mana tuh? Dari kantor pengadilan agama itu, resmi itu. Kalau satu keluarga 2 anak, maka anak-anak yang terpapar ada 4.800 satu tahun. Artinya ini tentunya tidak baik bagi kemajuan bangsa ke depan. Karena kita tahu majunya satu bangsa ini tergantung daripada kualitas generasi penerus anak-anak kita ini nanti. Untuk itu, dalam upaya pencegahan, perlu kita lakukan satu kegiatan atau tindakan yang positif dan nyata. Artinya tidak boleh dibiarkan. Dan tahun ini bukan tidak mungkin terjadi kasus perceraian mencapai angka 3.000. Ini prediksi ya. Kalau ini terjadi, maka dari tahun ke tahun akan ada peningkatan. Dan tentunya kualitas bangsa ke depan akan menjadi terganggu. Karena kuatnya bangsa ini tergantung poros-poros terbentuknya sebuah bangsa yang dimulai dari keluarga. Dari yang terkecil ya? Terkecil. Nah, kita berpikir begini, ini awalnya timbul dari rasa prihatin. Banyak persoalan yang sebetulnya tidak perlu sampai terjadi perceraian. Maka perlu dirasakan perlu untuk dibuatkan suatu badan, di mana disitulah tempat nanti masyarakat untuk mengadu, mendapatkan bimbingan, konseling dan lain-lain. Dan karena itulah kita hadir. Ya, melalui yayasan itu. Ini apakah memang itu dari apa yang tadi disampaikan di awal berdasarkan informasi dari resmi ya dari Pengadilan Agama, angka perceraian di Kota Batam terutama kayak angkanya fantastis kayak gitu. Apakah hanya itu aja yang mendorong Pak Bang Osman untuk coba sedikit merubah pemikiran ke arah lebih sosial itu? Atau ada hal yang lain lagi? Enggak, sebetulnya murni sosial. Melihat gambaran besar bangsa Indonesia ke depan, kita yakin Indonesia akan jauh lebih baik.
Namun mungkin ada yang kita lupa bahwa generasi penerus bangsa harus kita perhatikan. Dan angka perceraian ini satu pertanda buruk sebetulnya. Kalau kita tidak antisipasi sejak awal. Dan tidak hanya itu, rasa keadilan bagi anak-anak juga. Karena hal-hal yang tidak seharusnya mereka menanggung dari sebuah perceraian yang dimulai dari hal-hal sepele. Sangat tidak adil buat anak-anak menurut saya. Kenapa begitu? Karena jika terjadi perceraian, maka separuh kebahagiaan anak-anak seumur hidupnya itu akan hilang. Ya, yang tadinya harus mendapat kasih sayang, perhatian dari kedua orang tua. Dari dua orang tua. Sekarang cuma satu. Entah bapaknya atau ibunya gitu kan. Dan yang berbahaya begini, ada anak-anak yang mampu melewati masa ini, ada anak-anak yang tidak mampu. Mereka mencari pelampiasan, menyampaikan perasaannya dengan cara-cara yang tidak kita inginkan. Lari ke narkoba, minum minuman, pergaulan bebas, dan ini sangat berbahaya. Untuk itulah kita hadirkan di mana nantinya yayasan ini sebagai rumah. Ya, bagi keluarga-keluarga masyarakat Batam yang ingin mendapatkan bimbingan, konseling, juga kita siapkan di situ tenaga psikolog, pendamping bagi anak-anak yang terlantar. Untuk kemitraannya memang ada ya, psikolog untuk pendampingan, terus dari yang lain-lainnya juga. Kita ada. Dan kemudian kita bangun kerjasama dengan instansi dan lembaga atau NGO lainnya supaya kita bersama-sama. Makanya kami katakan kepada pemerintah Pak Rudi, ya, bahwa kami ini, pemerintah Kota Batam, kami ini mengisi ruang-ruang kosong saja, yang sebetulnya sudah ada juga dari yang lain. Kita tidak mencari siapa yang siapa yang salah, tapi yang kita tahu bahwa mereka sudah bekerja, namun mungkin ada ruang-ruang kosong yang perlu kita isi. Kalau dari segi sendiri, implementasinya yayasan ini apakah hanya di bidang yang tadi disampaikan di awal itu aja tentang rumah tangga yang yang berantakan ataupun yang cerai, atau ada hal yang lain? Rencananya banyak ya. Antara lain kita sedang program untuk membuat di lingkungan menengah ke bawah, lingkungan menengah ke bawah, daerah-daerah tertentu ya, itu ruang hijau ramah anak. Karena kita tahu banyak di lingkungan tersebut tidak ada tempat anak-anak bermain. Tidak ada ruang hijau untuk dia pembentukan karakter. Kemudian dan bimbingan lain. Nantinya kita akan bangun. Kita akan bangun, disitulah nanti tempat anak-anak bermain, ada tempat pelosotan, ayun-ayunan, segala macam, ada guru. Intinya ruang publik untuk anak-anak. Ruang publik untuk anak-anak. Cara yang diadakan baik untuk Dia bilang Indonesia ini berapa ideologi? channel 2 tahun ini memang katanya goyang gitu, goyang. Bang Usman, tadi kan setelah menemukan data nih, kembali ke yang awal. Setelah menemukan data tentang angka perceraian yang sangat fantastis, terus apa yang dilakukan? Kan nggak ujuk-ujuk bikin yayasan kayak gitu. Apa yang dilakukan oleh Bang Osman? Ya, setelah kita melihat fenomena tingginya angka perceraian, kemudian kita melihat sendiri di kantor PA itu begitu banyaknya masyarakat mengajukan gugatan ya, gugatan perceraian. Ini terus terang kita prihatin, prihatin melihat kondisi. Dan akhirnya setelah kita mencari tahu, oh sebetulnya persoalannya ini sepele sekali. Sehingga kami berpikir untuk melakukan sesuatu. Dan saya bertemu dengan mengunjungi Kepala Kemenak, berbicara masalah fenomena ini, kemudian kita coba untuk mencari solusinya. Apa yang harus, langkah konkret yang akan kita lakukan? Karena ini tidak bisa dibiarkan. Angka perceraian saja 2.400 tahun lalu. Kemudian angka perkawinannya sekitar 2.000 kan. Ini sudah lampu merah ini, sudah lampu merah. Artinya
berbanding lurus perkawinan dan perceraian. Dan kita sepakat waktu itu harus kita lakukan sesuatu dengan aksi nyata. Dan itu coba kita buat FGD waktu itu, ya. Kemudian saya juga menghadap kepala pengadilan agama bahwa kondisi masyarakat lagi kita tak bisa biarkan. Kita harus benar-benar bisa menjalankan asas undang-undang perkawinan. Di mana pengadilan agama, undang-undang perkawinan itu mengandung asas mempersulit terjadinya perceraian, bukan mempermudah. Gitu ya. Perceraian itu mungkin pilihan terakhir lah. Itu pilihan terakhir. Kalau setelah dilakukan apa gitu kan, upaya-upaya supaya tidak terjadi gitu. Kita ingatkan sekali lagi bahwa sudah jelas akibat perceraian anak-anak menjadi korban. Untuk itu anak-anak ini di dalam konvensi hak asasi anak internasional itu anak-anak punya hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan segala macam. Sehingga negara wajib ikut campur. Dalam hal ini. Namun demikian kita tahu bahwa tidak mudah melakukan itu. Untuk itulah peran masyarakat. Dan negara pun tidak bisa sendirian. Harus ada peran masyarakat itu ya. Peran masyarakat. Dan itulah kami tergerak atas nama masyarakat untuk membantu pemerintah. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang kuat. Generasi Indonesia yang berkualitas. Khususnya di Batam lah ya. Khususnya di Batam. Kita tahu Batam ini akan berkembang terus. Apalagi perkembangan teknologi, media sosial dan lain-lain ini akan mau tak mau kita harus mengikuti, juga kita membatasi. Kalau kita tak batasi sekarang, maka ini akan berbahaya. Kita tahu perkembangan teknologi, metaverse dan segala macam. Nantinya kita itu tak melakukan hal-hal negatif, tak perlu bertemu orang. Betul. Cukup dengan alat yang kita punya, sudah melakukan sesuatu yang negatif. Sudah berinteraksi. Kan? Dan ini berbahaya. Dan untuk itulah dari PA mengusulkan agar kita bisa bicara dengan pemerintah daerah, membuat satu perda atau aturan yang mengandung kearifan lokal. Sehingga meminimalisir itu. Langkah pencegahan, kemudian dan lain-lain. Ini penting. Karena PA dia sudah punya prosedur sendiri. Dan nantinya ke depan sebelum sampai ke PA ini orang-orang yang mau mengajukan cerai harus mendapat bimbingan dulu. Konseling dulu. Kenapa kamu mau bercerai? Nah, itu mungkin yang akan masuk di yayasan itu. Nah, yayasan kita menjadi rumah nanti. Jadi rumah keluarga. Silakan datang, kita akan bantu. Nah, Pak Usman, ini ada menarik juga. Nanti selain yang tadi dilakukan bahwa yayasan ini akan menjadi rumah untuk paling tidak konseling dalam rangka meminimalisir tingkat perceraian. Nanti juga mungkin ada hal-hal yang akan dilakukan lagi oleh pihak yayasan ya ke depannya gitu. Tapi jangan jawab dulu. Nanti yang setelah yang satu ini, pemirsa, setelah yang satu ini kita akan lanjutkan obrolan kita terkait aktivitas yayasan yang diinisiasi atau yang sudah di launching sama Bang Usman dan kawan-kawan setelah yang satu ini. Cara yang diadakan baik Dia bilang Indonesia ini berapa ideologi? dua tahun ini memang katanya goyang gitu, goyang. Oke, baik pemirsa, kita akan teruskan kembali obrolan kita dengan Bang Usman, Ketua Yayasan Ketahanan Keluarga dan Pelindungan Anak Kota Batam yang baru saja di launching belum lama ini. Baik Bang Usman, tadi inisiasinya udah jelas bahwa dari rasa keprihatinan, diskusi dengan instansi pemerintah, Pengadilan Agama, Kemenag, mungkin MUI, terus pemerintah Kota Batam, bagaimana mencari solusi yang pas agar tingkat perceraian di masyarakat terutama Kota Batam ini bisa diminimalisir. Nah, itu concernnya yayasan yang Bang Usman pimpin. Selain itu, apalagi nih yang akan dilakukan oleh kawan-kawan di yayasan? Ya, kita juga berpikir bukan tidak mungkin terjadinya perceraian itu akibat dari tingkat kebahagiaan kita yang rendah. Ya. Untuk itu kita punya program nantinya akan membangun di lingkungan masyarakat menengah ke bawah itu
ruang hijau ramah anak. Oke. Jadi nanti anak-anak di lingkungan-lingkungan tersebut ada tempat bermain, berinteraksi, pembentukan karakter, kegiatan budaya, seni dan lain-lain. Juga kita akan nanti bekerja sama dengan universitas dan lembaga pendidikan untuk membantu membimbing di Taman Hijau Ramah Anak kita itu. Di situ ada perpustakaan ya sambil memberi anak makan, sambil mendapat pelajaran dan bimbingan. Ini penting. Karena kita tahu di Batam ini yang tanahnya sudah sempit. Kemudian perumahan menengah ke bawah ini tidak punya ruang hijau ya. Yang dibangun. Ruang hijau aja tidak cukup. Harus ada pembimbing. Nanti ruang hijau tersebut dia juga akan menjadi tempat kegiatan ibu-ibu, posyandu misalnya, kegiatan-kegiatan lain. Sehingga dengan demikian akan meningkatkan kebahagiaan ya, tingkat kebahagiaan masyarakat. Kita harapkan nanti masyarakat Batam ke depan tidak hanya hidup sejahtera, tapi harus bahagia. Bahagia juga, betul. Ya. Itu penting. Dan kemudian juga kita akan coba nanti bekerja sama dengan Satpol PP, Dinas Satpol, untuk melakukan kegiatan-kegiatan justisi dalam rangka edukasi. Masyarakat tak boleh dibiarkan dengan cara pikir mereka. Harus dibimbing, menghindari hal-hal misalnya bukan suami istri tinggal serumah misalnya ya. Ini akan berpengaruh buruk kepada lingkungan. Dan kemudian anak-anak yang di pinggir jalan. Dan nanti kita akan membangun kerjasama lah pokoknya dengan dinas sosial, kepolisian dan segala macam. Tapi memang kalau dilihat dari segi rencana kerja yang tadi disampaikan oleh Bang Osman, berarti banyak instansi baik itu swasta, terutama pemerintah yang akan masuk di dalamnya sebagai mitra kerja gitu. Mitra kerja, bukan ini ya, semacam partner lah ya. Partner, ya, Karena mereka punya tupoksi sendiri-sendiri. Sebenarnya itu sudah satu kekuatan. Kami ini tinggal tukang jahit lah istilahnya. Tukang jahit aja, mengintegrasikan lah. Mengintegrasi. Kalau dilakukan oleh masing-masing, sehingga tidak bersama-sama. Sehingga nanti jalan sendiri-sendiri. Kita ingin nanti jalan berbarengan. Kita jalan mengisi yang ini jalan mengisi yang lain, gitu loh. Karena dia satu paket. Tidak cukup hanya pembinaan dalam norma agama. Masyarakat juga harus mendapat edukasi publik tentang hukum positif. Ya. Tentang norma bermasyarakat. Pembentukan karakter, tugas dan tanggung jawab suami dan istri dan lain-lain. Bang Osman, kalau dilihat dari fenomena angka yang fantastis tadi, angka perceraian. Nah, tadi juga udah diulas oleh Bang Osman. Faktor ekonomi kayaknya kecil kemungkinan akan faktor. Sebenarnya yang paling sangat mendasar masalah apa nih? Sehingga munculnya perceraian yang sangat fenomenal di Kota Batam. Banyak sekali ya. Kita tahu Batam ini penduduknya itu kota urban lah ya. Iya. Orang datang kemari mencari kerja, kemudian bertemu pasangannya, kemudian bertemu pasangan, mereka menikah, ya. Yang orang tuanya tidak di sini, kemudian membentuklah satu rumah tangga, yang jika di kampung-kampung atau di tempat asal kita selalu mendapat bimbingan, dari kedua orang tua, keluarga, paman dan lain-lain. Yeah. Kalau di sini tidak. Mungkin itu salah satu ya. Karakternya beda penduduk sini itu. Iya. Maka perlu rumah tadi, tempat di mana mereka mengeluh, mengadu, mendapat bimbingan dan lain-lain. Iya. Inilah fungsinya nanti yayasan itu. Dan fenomena yang terjadi di Batam ini, Batam adalah kota modern. Yang terpapar kepada modernisasi, gaya hidup yang beda dari tempat lain. Dan ini perlu diantisipasi. Kalau masyarakat dibiarkan dengan keadaan dan caranya sendiri, maka norma kehidupan bermasyarakatnya ini akan kacau. Ya, akan kacau. Untuk itulah perlu ada terus-menerus ya edukasi publik tentang norma agama, norma bermasyarakat.
kemudian edukasi tentang hukum positif. Tentang hukum sendiri, betul. Agar orang-orang tahu dan sadar. Melakukan ini, hukumnya ada loh, melanggar agama. Dan itu harus terus-menerus, tidak bisa berhenti. Dan ini yang akan kami coba lakukan terus. Kira-kira kalau yang tadi disampaikan kan, yayasan yang Bang Osman pimpin untuk menangani pada saat terjadinya rencana ataupun terjadinya perceraian. Kira-kira ada nggak kepikir sebelum melakukan pernikahan dari yayasan sendiri punya rencana kerja bahwa semacam bimbingan untuk yang belum nikah, pranikah. Kira-kira gimana? Ada kepikiran nggak kayak gitu? Sudah. Dan itu yang akan kita lakukan, salah satunya. Nanti kan bermitra dengan Kemenag. Betul. Gitu. Jadi baru 2 hari lalu kita bicara dengan Sekum MUI, Sekretaris Umum MUI. Kemudian beliau juga itu pegawai teras, Departemen Agama. Saya minta untuk disampaikan kepada kepala rencana tersebut. Katakan 1 tahun itu ada 2000. Maka 1 bulan itu sekitar 100 orang lebih kan. Artinya 100 orang yang perlu mendapat bimbingan. Dan kita berencana untuk kita memberikan bimbingan secara kolektif. Pranikah ya, bimbingan pranikah, betul. Sehingga sebelum sampai ke tahap pernikahan, membangun rumah tangga, ijab kabul, mereka sudah mendapat cukup bekal dalam hal pembekalan bagaimana menghadapi ke depan setelah berumah tangga itu gitu. Betul. Nah, kita mengusulkan begini. Katakan ini dari Kemenag memberikan rekomendasi untuk mendapatkan bimbingan, kemudian kita kumpul, kita kolektif, itu satu paket penuh. Bimbingan agama, bimbingan kemasyarakatnya, kemudian tentang hukum dan lain-lain, tentang pengalaman, ini dari para ahlinya nanti termasuk psikolog. Bimbingan agama itu tidak hanya satu agama, Islam. Jadi dari yang lain juga. Disesuaikan dengan ini ya. Nah, di dalam struktur kita ada dari ada ya. Ada. Islam dari MUI, dari kumpulan Kristen, asosiasi Kristen, Buddha. Ada ya. Dan ini penting. Dan itulah yang menjadi dasar sebetulnya. Minimal mereka itu mendapat ilmu-ilmu dasar. Karena menyangkut hati, orang menikah ini menyangkut hati. Betul. Ini tak cukup dengan yang tertulis. Menyangkut perilaku, ini juga menyangkut hati. Dan ini siramannya harus betul-betul masuk ke dalam gitu ya. Dan ini kita harapkan para ahlinya nanti sesuai bidangnya itu mampu memberi edukasi dan bimbingan kepada pasangan-pasangan pernikahan. Itu bayangkan coba, kalau 2000, katakanlah 2000, berarti 1 bulan itu ada ratusan yang perlu dapat bimbingan. Iya kan? Dan pola pembiayaannya saya sudah usulkan begini, kita berapa di satu tempat, kemudian biaya makan apa segala berapa, kemudian kita subsidi silang. Yang tak mampu nggak perlu bayar. Gitu ya. Nanti kita anukan. Yang mampu bayar berapa sesuai kemampuannya, kurangnya kami tambah. Dari situ ya? Jadi artinya pihak yayasan kalaupun muncul biaya yang harus dikeluarkan untuk dalam rangka bimbingan segala macam pun pihak yayasan siap untuk harus kita bantu. Jadi kita tak milih nanti. Yang penting masyarakat mendapat bekal sebelum itu. Intinya kan di situ sebelum masuk ke dunia pernikahannya kan. Ya di Batam ini kan banyak orang bisnis. Banyak perusahaan-perusahaan. Dan juga banyak mungkin ada yang nggak mampu, saling isi lah, disilang-silang aja lah barang itu. Oke, Bang Osman, nanti di segmen berikutnya saya yakin dong Bang Osman selaku pengusaha di bidang maritim terutama masih konsen lah. Masih konsen kan? Basically di situ. Tadi kita udah banyak bicara tentang rencana sosial yang Bang Osman mau lakukan dengan yayasan ketahanan keluarga dan pelindungan anaknya. Nah, tapi
Ini momen yang sangat luar biasa karena jarang Bang Osman bisa diajak ngobrol nih. Nah, nanti akan singgung-singgung terkait masalah dunia maritim. Boleh kan? Boleh, silakan. Nanti pemirsa akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Osman terkait masalah dunia maritim, bisnis maritim atau usaha maritim di Kota Batam setelah yang satu ini. Oke, cara yang diadakan di Master Break. Dia bilang Indonesia ini berapa ideologi? Dua tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Baik pemirsa Goes Indonesia, kita lanjutkan obrolan kita. Kalau tadi kita bicara aktivitas baru dari Bang Osman terkait Yayasan Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak yang notabene tadi kita sudah sama-sama ketahui akan concern bagaimana meminimalisir tingkat perceraian ataupun hubungan rumah tangga di Kota Batam. Nah, sekarang beliau kan pengusaha. Kita akan tanya beliau tentang usaha beliau, bisnisnya. Osman, masih konsen kan di bidang maritim usaha Bang? Tentu. Kalau tadi dari awal udah jelas kenapa kok semacam beralih ke ngurusin masalah sosial, masalah rumah tangga nih. Nah, sekarang masalah kemaritiman di Batam. Yang terbaru nih apa yang terjadi Bang? Konon katanya Singapura tidak mengizinkan beberapa kapal yang ini karena tidak layak. Ya, apa yang terjadi? Sebenarnya itu isu tidak sepenuhnya benar. Oke. Jadi begini, saya mulai dulu ya. Oke. Kekuatan Batam itu adalah letak yang strategis. Dan ini tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia. Betul. Di dunia ya. Cuma masalahnya sampai dengan saat ini kita itu belum mampu kelebihan yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita ini. Belum dikelola dengan baik atau belum dikelola dengan baik. Seharusnya kita mampu mensejahterakan masyarakat Batam dengan kelebihan yang kita miliki. Karena hanya satu-satu di dunia, yaitu Batam, yang memiliki letak yang sangat strategis dari utara ke selatan, timur dan barat. Sementara di dunia, letaknya mereka hanya satu jalur. Kalau kita jalur atas bawah, lintang juga. Ya. Sehingga kita ini kalau seperti kertas dilipat-lipat, begitu kita pas buka, di titiknya? Di titik tengahnya Titik kita tengah, ini. Dan ini sebetulnya ini sumber daya yang diberikan oleh Tuhan yang tak ada habis-habisnya sampai kiamat. Posisinya nggak berubah ya? Berubah, strategis. Kecuali ada pergeseran dunia. Iya, dengan demikian, Batam itu sangat seksi, tidak mungkin ditinggalkan orang. Tak mungkin. Karena terlalu seksi. Letak di jalur perdagangan internasional. Pertanyaannya begini, kapan kita mulai secara komprehensif, ya, menyeluruh kita mampu melakukan itu? Singapura sudah melakukan. Dan dia menjadi makmur karena dari sisi apanya tuh melakukan secara komprehensif itu? Ya, Singapura benar-benar bisa memanfaatkan letaknya. Sehingga dia menjadi negara yang maju. Padahal kecil ya? Padahal kecil. Dibanding, jangan kan se-Indonesia, bandingkan dengan Batamnya kecil. Iya. Kita lagi didukung pulau-pulau yang ratusan jumlahnya. Tidak hanya letak strategis, pulau-pulau kita banyak. Kita bisa buat apapun. Bisa menjadikan satu daerah wisata bahari. Kita bicara bahari berarti bicara maritim. Kita bisa bermacam-macam sehingga laut ini menjadi objek. Itu dari sisi anunya ya. Sehingga strategi ekonomi Batam jangan pernah meninggalkan industri maritim. Industri maritim, Tapi memang dulu kan Batam disiapkan oleh pemerintah itu sebagai tempat untuk itu, alih kapal segala macam itu. Belum ya? Atau gimana? Itulah cita-cita yang belum tercapai. Belum ya? Belum tercapai. Yang buat undang-undang itu, saya harus akui, itu orang-orang pintar itu. Kala itu dia bisa melihat Batam ini seperti apa, dituangkan di dalam undang-undang. Baca penjelasan undang-undang tentang RTZ. Di situ dijabarkan Batam tujuannya apa. Sehingga Batam itu diproyeksikan sebagai apa? Sebagai satu daerah, ya, untuk transshipment, untuk galangan kapal, untuk pusat offshore minyak dan gas, ya, pusat logistik, sudah benar itu.
Tapi dalam perjalanannya banyak kebijakan yang itu tak belum mengarah ke situ. Untuk itulah kami pada saat terjadinya pertukaran Ketua BP Batam waktu itu dengan kebijakannya yang menurut kami tidak kontraproduktif, maka kami protes. Itu tahun 2016 keluar kebijakan itu. Kita udah kasih tahu ini, kita udah katakan ini kalau dilaksanakan ekonomi kita akan anjlok. Karena kita mengamputasi kekuatan kita. Benar saja. Benar saja anjlok. Waktu itu masih di INSA ya? Masih di INSA. Juga saya ketua aliansi ya. Ketua aliansi industri maritim. Ya. Jadi kita anukan semua, kita kumpulkan dalam aliansi. Kita berjuang itu lama, hampir 6 tahun ya. Akhirnya mentok kami. Mentok. Sudah ketemu menteri segala macam, tidak terlaksana juga. Setelah mentok kita adukan ke Jokowi. Dan akhirnya presiden turun tangan. Presiden turun tangan, beliau menelpon kepala BP Batam yang dijabat oleh Pak Rudi. Dan Pak Rudi melaksanakan apa yang disampaikan. Pesannya ya 3. Industrinya harus bergerak, rakyat bisa kerja, ekonomi berjalan. 3 saja pesan Pak Jokowi. Dan apa yang terjadi? 2 bulan setelah perka itu dirubah, industri maritim kita itu meningkat. Dan pada bulan Mei tahun ini, year per year, tahun 2021-2022, itu terjadi peningkatan 492%. Wih, luar biasa. Beda dengan angka penceriaan tadi ya? Beda. Ini meningkatnya luar biasa, lanjut. 492%. Ini data BPS, ini valid. Berarti kalau ini membanggakan dong? Tentu. Itulah kami merasa bahwa peran kami ini sangat penting. Dalam rangka apa? Memberi masukan-masukan untuk menjadikan Batam itu menjadi daerah yang maju. Karena ibarat katakanlah ketua BP Batam atau kepala pemerintahan daerah. Ibaratnya mereka itu juru masak. Kami ini hanya memberi bumbu-bumbunya saja. Dari sisi pengusaha ya? Ya, dari sisi mana? Asosiasi pengusaha. Dia yang meramu itu semua. Dan ini diperlukan seni ya, seni memimpin, seni mengolah juga. Kita harapkan Pak Rudi dengan masa jabatannya sekarang ini teruslah memperhatikan industri maritim. Karena inilah kekuatan kita, kekuatan ekonomi kita ini di sini. Dan industri maritim ini paling banyak menyerap tenaga kerja. Banyak ya? Banyak sekali. Dibandingkan dengan manufaktur yang selama ini diinikan oleh Batam gimana? Ya, untuk manufaktur kita tahu orientasinya ekspor. Barang itu masuk juga diberi fasilitas oleh negara, insentif-insentif. Ekspornya begitu juga. Dan kemudian sayangnya transaksi-transaksi keuangan itu dilakukan di luar. Ya. Jadi mereka di sini hanya menyerap tenaga kerja lah, itu positifnya. Tapi kalau di industri maritim tidak. Dia memberikan kontribusi langsung berupa PNBP. Dia bisa menyerap tenaga kerjanya. Kemudian multiplier effect yang diciptakannya. Itu luar biasa besarnya. Saya kasih contoh. Satu kapal masuk tidak kurang dari 300 sampai 500 juta. Keluar ya. Untuk biaya pemanduan, biaya penundaan, biaya labu, biaya sandar, kemudian biaya lain-lain. Makin banyak dia masuk, makin bagus buat kita. Satu kapal kalau kita bilang, kita katakan 300 juta saja lah. Tahun 2015 kita pernah mencatat, ada 50.000 call kapal masuk. 50.000? 50.000 ya? Di 1 tahun itu ya? Bayangkan ya, kalikan 300 juta. Berapa triliun yang berputar di sini. Yang kita kejar itu. Sehingga apa? Perputaran uang terjadi di sini. Betul. Dengan begitu, semuanya hidup. Hotel-hotel penuh, semua penuh. Karena apa? Termasuk masyarakat pun pasti. Karena bergerak semua kan? Pasti. Saya katakan bahwa industri maritim ini paling banyak
menyerap tenaga kerja, juga dia membuka ruang kepada bidang-bidang mekanikal, instrumentasi, elektrikal, supply, provision, makanan, dan lain-lain. Banyak sekali. Banyak sekali. Dan untuk itu kita harus cerdas melihat ini. Ya. Kembali ke yang tadi yang di awal saya tanyakan, dana yang menjadi konsumsi publik dalam seminggu terakhir ini tentang itu. Apa yang terjadi Yang mana? Yang tadi bahwa Singapura akan menolak beberapa kapal karena tidak layak itu. Bukan menolak, itu yang baru ini terjadi ya beberapa hari lalu banyak yang nelpon saya. Karena mereka melihat ada aturan dari Dirlala yang mewajibkan kapal-kapal tongkang itu harus bersertifikasi untuk membawa kontainer. Betul, itu. Sebenarnya ini sebetulnya aturan yang baru dibuat saja, tidak ada di dalam undang-undang harus punya. Itu berpengaruh nggak terhadap kinerja bisnis maritim? Tentu menghambat arus barang. Itu kemarin kalau memang tak ada jalan keluar, saya jamin dalam waktu berapa hari akan terjadi kekecauan, akan terhambat arus barang. Jadi harus diapain tuh? Kemarin kayaknya sudah ketemu semalam jalan keluarnya dan alhamdulillah. Tapi saya udah kasih masukan sebelum rapat itu pada teman-teman untuk menyampaikan bahwa begini, ini mulanya dari KSOP. KSOP itu mendapat melaksanakan peraturan yang dikeluarkan Dirlala. Mau tak mau dia harus melaksanakan sebagai pelaksana ya. Tapi saya ingatkan bahwa tak semua undang-undang yang diterbitkan oleh negara itu dapat diberlakukan di Batam. Saya kasih contoh. Di dalam undang-undang imigrasi itu wajib bagi kapal-kapal asing sebelum masuk ke Batam itu harus melaporkan 48 jam sebelumnya ya. Untuk krunya? Untuk kapal, kita memberitahukan kepada imigrasi. Kapal dari luar negeri masuk ke Batam, di Batam ini, hitungan jam, bukan 48 jam. Artinya pertanyaannya, undang-undang itu bisa diberlakukan tidak? Nggak bisa. Nggak bisa. Disitulah butuh diskresi. Ya. Kalau undang-undang ini dilaksanakan, maka akan terjadi stagnasi. Maka untuk kepentingan umum diperlukan diskresi. Seharusnya yang kasus ini juga sama harusnya. Asal diskresi ya. Diskresi dulu lah. Yang penting kepentingan umum dapat kita layani. Satu. Yang kedua, KSOP itu tidak melekat kepadanya hanya undang-undang pelayaran. Dia itu penyelenggara pemerintah di pelabuhan. Artinya penyelenggaraan pemerintah tidak boleh berhenti. 1 menit pun tidak boleh berhenti. Betul. Harus tetap dilaksanakan. Nah, sehingga kalau ada yang belum dapat dilaksanakan, perlu ada kebijakan. Demi kepentingan umum, demi kepentingan rakyat, undang-undang bisa digeser. Undang-undang tertinggi itu rakyat. Paham ya? Nah, itu penting. Juga kepadanya melekat undang-undang lain apa? Undang-undang administrasi pemerintahan, undang-undang pelayanan publik. Betul. Iya kan? Maka semuanya harus sepakat bahwa negara ini harus jalan, pemerintahan harus jalan, pelayanan harus jalan. Saya kasih contoh lagi. Katakanlah ada kapal yang membawa BBM menuju satu daerah. Yang kebetulan ini kapal ini ada surat yang mati. Nah, itu harus gimana apalah. Secara undang-undang dia tidak bisa diberikan izin kan. Tetapi demi kepentingan umum harus jalan ini. Kalau tidak rakyat di sana mati. Nggak dapat BBM. Tak bisa BBM, tak bisa masak, tak bisa apa semua nanti. Kalau mengikuti sesuai dengan aturan plek ini tak bisa. Berarti harus ada diskresi di situ. Diskresi. Yang penting nggak usah takut, selama itu untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara, laksanakan saja. Jadi intinya poinnya tinggal penyamaan persepsi aja ya masalah ini tuh sebetulnya. Sederhana ya? Ya, perlu keberanian juga. Keberanian juga ya? Intinya kadang-kadang terlalu banyak orang yang intervensi juga. Sebagai pengusaha, artinya masih yakin lah ya kalau bahwa dunia maritim ini sangat-sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi di khususnya Kota Batam ya, sebagai pengusaha.
saya optimis sekali. Saya melihat Batam bukan baru sekarang. Saya dari kecil ini sudah menghayal. Saya dulu di belakang Padang, kampung saya, hiburan saya kalau selesai maghrib itu ke Pelantar, ke laut. Ke laut. Hanya lihat kapal-kapal lewat aja itu. Nah, gitu. Iya. Kapalnya gede-gede kan. Berarti udah biasa ya melihat kapal itu. Iya. Dari kecil. Ya? Dari kecil. Jadi kami itu ke laut, lihat sambil lihat itu kapal-kapal. Dan kami terheran-heran. Gede ya, besar ya. Betul. Sehingga berpikir, kenapa kita tak bisa seperti itu ya? Kapal-kapal nggak mau ke Batam waktu itu. Dan obsesinya memang di laut. Dan saya melihat industri maritim Batam khususnya dengan kelebihannya harusnya bisa lebih baik dari yang sekarang. Oke Bang Osman, ini sebelum kita mengakhiri obrolan kita nih, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan, baik itu terkait yayasan yang sudah mulai ini menjadikan pusat perhatian Bang Osman, ataupun tentang industri maritim di Kota Batam, kira-kira untuk pemirsa Goes Indonesia. Pemirsa semua, masyarakat Batam, saya berkeyakinan bahwa Batam ini akan jauh lebih baik dari sekarang. Kelebihan kita yang diberikan oleh Tuhan ini harusnya mampu menjadikan kita menjadi daerah yang maju. Apa itu maritim? Kelebihan laut kita, kemudian pulau-pulau kita yang banyak, letak kita yang strategis. Seperti mana negara-negara di dunia yang mampu memanfaatkan kelebihannya, menjadikan kotanya sebagai kota bandar yang maju. Kenapa demikian? Karena kota bandar itu ya artinya kota pelabuhan. Nah, kelebihan-kelebihan ini harusnya mampu yang tadi saya katakan menjadikan Batam jauh lebih baik di samping pariwisata dan pabrikasi. Yakinlah rakyat Batam, masyarakat Batam, kita kalau memang secara bersama-sama fokus kepada apa yang sudah kita miliki di bidang maritim akan mampu mensejahterakan kita. Bahwa tidak hanya industrinya, tapi masyarakatnya juga harus sejahtera dan bahagia. Itu cita-cita kita. Terima kasih. Salah satu kebahagiaannya yaitu angka perceraian di Batam harus diminimalisir oleh yayasannya Pak Osman. Bang Osman, setuju? Baik pemirsa Goes Indonesia, itulah obrolan kita di Ngobrol Everywhere episode kali ini dengan Bang Osman, dari mulai tentang angka perceraian di Batam yang sangat fenomenal, yang memberikan inspirasi kepada Bang Osman dan kawan-kawan untuk memberikan sebuah lembaga ataupun yayasan yang concern bagaimana merespon atau menanggapi masalah-masalah ini, dan juga terkait bisnisnya beliau di bidang maritim. Ternyata beliau adalah seorang anak pulau dari Padang, jadi sudah tak asing lagi kalau melihat kapal itu, dan beliau sangat konsen dan sangat yakin bahwa Batam akan terus maju, apalagi dengan pengelolaan industri maritim yang ditata dan dikelola dengan baik. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Mudah-mudahan apa yang kami obrolkan disampaikan menjadi inspirasi dan informasi tambahan bagi Anda semua. Sampai jumpa di episode yang lain.